filosofiah, korupsi mempunyai pengertian yang luas. Yang pertama, yaitu korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau suatu perusahaan tertentu untuk kepentingan pribadi dan orang lain ataupun kepentingan golongannya. Kemudian yang kedua, korupsi adalah memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya. Bisa juga disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jenis korupsi yang pertama yaitu korupsi uang negara, di mana jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua. Di antaranya yaitu yang pertama, mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri alam kehutanan atau pertambangan, korupsi bisa berupa policy tax agar mereka menyetorkan sekali pajak. Contoh kasus korupsi uang negara yaitu salah satunya kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Kemudian selanjutnya jenis korupsi yang selanjutnya adalah korupsi suap menyuap. Korupsi suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh kasus korupsi suap menyuap yaitu salah satunya adalah kasus korupsi suap menyuap pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kemudian jenis korupsi yang selanjutnya yaitu korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Contoh korupsi tindakan pemerasan ini yaitu salah satunya kasus korupsi pemerasan pada proyek pengadaan alat kesehatan di provinsi Banyak korupsi gratifikasi. Korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Contohnya, Gubernur nonaktif Jambi, Zola didakwa terima gratifikasi sebanyak 40 miliar. Selanjutnya, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghasilkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Contohnya, jual beli jabatan oleh bupati di Cirebon. Selanjutnya, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Penyebab tindakan korupsi. 1. Lemahnya pendidikan agama dan moral. Pemahaman terhadap agama yang setengah-setengah, bahkan kurang, dan moral yang buruk membuat seseorang tidak malu melakukan korupsi. Kedua, keserakahan dan etos kerja yang rendah. Saat ini, pelaku korupsi bukan saja dari kalangan yang tidak mampu, tetapi juga dari kalangan yang mampu di bidang ekonomi. Ketiga, tidak adanya sanksi yang berat atau keras. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat sanksi pidana mati terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Artinya, pemberatan bagi pelaku korupsi apabila tindakan tersebut pada waktu negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter. Keempat, kurangnya pengawasan pada aparat pemerintah. Kurangnya pengawasan terhadap kerja aparat memberi peluang pada aparat pemerintah untuk melakukan korupsi. Baiklah,
Dampak yang pertama, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi, dampak dari adanya tindakan korupsi ini, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari negara lain. Sehingga hal ini akan mempengaruhi negara lain dalam bekerja sama di bidang politik, ekonomi yang akan mengakibatkan pembangunan di segala bidang. Akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta terganggunya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik. Kemudian dampak yang kedua, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Jadi dampak yang kedua ini, masyarakat akan bersifat apatis terhadap anjuran dan tindakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketahanan nasional rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menuntut mundur presiden karena dinilai sudah tidak lagi dapat mengemban amanat rakyat dan melakukan tindakan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Jadi, dampak yang ketiga ini, penerimaan negara didapat dari pungutan bea dan penerimaan pajak, sehingga pendapatan negara akan berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewangan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor pemerintahan. Baik, selain 3 dampak dari adanya tindakan korupsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 3 dampak lain, yaitu yang pertama, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh bila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya pada bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. Dampak selanjutnya yaitu kerusakan mental pribadi. Moralitas yang rendah menyebabkan orang mudah untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini mengakibatkan segala sesuatunya diukur dengan materi, sehingga melupakan tugas yang diemban dan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Korupsi pada akhirnya menjadi hambatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dampak yang terakhir yaitu hukum tidak lagi dihormati. Semakin banyaknya korupsi yang terjadi merupakan indikasi bahwa hukum tidak lagi diindahkan atau dihormati. Hal ini karena pelaku korupsi selama ini hanya dijatuhi sanksi pidana yang ringan, sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat. Upaya pencegahan. Yang pertama, penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Selanjutnya, himbauan kepada masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga elit pemerintah. Kemudian, pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Harapannya melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dan yang terakhir, pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimilikinya tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi. Setelah melakukan upaya pencegahan, upaya yang selanjutnya dilakukan ialah upaya penindakan. Dalam melaksanakan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen
pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, KPK sendiri membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun tindakan yang selanjutnya ialah upaya edukasi. Dalam upaya edukasi ini yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan usaha untuk memberantas korupsi, yaitu upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara kita sendiri yaitu Indonesia. Selanjutnya adalah upaya lainnya yang dapat kita lakukan. Upaya-upaya ini adalah pemikiran dari kami sebagai pemateri, hal-hal apa saja yang setidaknya bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan keuangan instansi secara berkala dan berkelanjutan. Ini gunanya apa? Karena dengan pengawasan keuangan sebuah instansi secara berkala dan berkelanjutan, maka ini akan meminimalisir para koruptor yang ingin melakukan korupsi ataupun mempersempit ruang gerak mereka jika ingin melakukan korupsi. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi agar undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi yang berlaku sudah dijalankan dengan baik. Jadi apakah undang-undang tipikor sendiri sudah dijalankan dengan baik atau belum, maka kita perlu mengawasinya, karena jika kita mengawasi dan undang-undang tersebut sudah berjalan dengan baik, maka kasus korupsi pun dapat kita tekan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, jika satu kasus korupsi terungkap, maka penyidik KPK atau pihak berwenang segera melakukan pengusutan kasus secara cepat dan tuntas agar jaringan korupsinya bisa terungkap dan diadili. Jadi di sini dimanfaatkan peran yang sangat penting dari KPK ataupun pihak berwenang yang bersangkutan untuk mengungkap suatu kasus korupsi secara cepat dan tuntas, karena biasanya para tersangka kasus korupsi ini akan melarikan diri ke luar negeri atau melakukan hal yang lainnya agar dirinya terhindar dari hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dengan pengusutan kasus yang cepat dan tuntas, maka penyelesaian suatu kasus korupsi dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan fungsi KPK itu sendiri dan harus lebih independen, jangan sampai dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, agar tujuan KPK untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai dengan baik. Jadi fungsi KPK ini harus tetap independen, jangan sampai ada pihak yang mempengaruhi, karena jika ada pihak yang mempengaruhi berjalannya fungsi KPK, maka pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan berjalan semaksimal mungkin, karena ada upaya-upaya baik dari dalam yang mempengaruhi KPK agar kasus korupsi tidak diungkap dan tidak menyebabkan mereka ditangkap. Jadi mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi jika KPK itu lebih independen, maka dalam menjalankan tugasnya mereka tidak pandang bulu, baik itu pegawai pemerintahan maupun pejabat negara lainnya. Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka harus diadili seadil-adilnya.